Tuhan kita bisa bertemu lagi dan berkumpul lagi dalam ibadah kaum wanita pada siang hari ini. Kami berharap semua jaringannya lancar, internet kuotanya lancar, dan bisa menikmati ibadah kaum wanita ini. Semua ibu-ibu sehat selalu dan selalu diberkati Tuhan. Mari kita angkat pujian Satu Hal Yang Kurindu. Berdiam di dalam rumahmu.
Mari ibu-ibu sekalian, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua hanya karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Kami boleh merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Betapa besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami hanya bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu Tuhan melalui ibadah hari ini Bapa. Biarlah kiranya puji-pujian kami ini boleh menjadi dupa yang harum yang naik ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mau mulai ibadah kami ini hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang selalu kami sembah, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Ibu-ibu, kita masih tetap memuji Tuhan. Mari kita angkat hati kita dan katakan, hatiku percaya.
firman Tuhan, kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Tetaplah berharap pada Tuhan, sebab mukjizat itu Tuhan nyata. Puji Tuhan, selamat siang ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau mengambil bagian kami, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Berbicara Engkau lewat bibir mulut lidah hamba-Mu, kuasai hamba, berkati hamba yang menyampaikan firman Tuhan, berkati umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kami diberkati Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.
Puji Tuhan, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita ambil dalam kitab Amsal 18 ayat 10. Puji Tuhan, Amsal 18 ayat 10 katakan demikian. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Puji Tuhan, ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, waktu ini, saat ini, keadaan kita di negeri kita tidak baik-baik saja, sedang tidak baik-baik saja. Kejadian yang dahsyat sedang menimpa negeri kita. Kita merasa ada satu kengerian memang yang tidak bisa kita pungkiri. Kejadian ini juga menimpa seluruh dunia. Kejadian ini dengan adanya COVID ini membuat kita memang menjadi sangat mengkhawatirkan. Setiap hari kita diserang dengan adanya berita-berita virus, wabah, varian baru, dan lain-lain. Kita juga sering mendengar, kalau ibu-ibu boleh dengar, saya di tempat kami itu saya dengar ambulans bola balik itu lewat, ngingang terus itu. Saya sering dengar itu, saya pikir waduh ini bahaya benar negeri ini. Dan kita juga banyak mendengar orang yang kehilangan keluarga karena meninggal dunia disebabkan COVID-19 ini. Baru saja ada, kita lihat orang-orangnya, tiba-tiba sudah tidak ada. Manusia sudah seperti uap, sebentar ada, sebentar hilang. Tetapi semua malapetaka yang ada di dunia ini sebenarnya dulu pun sudah ada. Kalau kita flashback ke belakang, kita pernah mendengar ada flu burung, tapi tidak sedahsyat memang COVID-19 ini. Kita mendengar juga ada wabah kolera. Kita juga dulu ada tahu, tapi kita mungkin tidak mengalaminya, ada Spanyol, flu Spanyol kalau nggak salah itu saya, kalau nggak salah dengar, ada flu Spanyol juga memakan banyak korban jiwa. Semua ini apa yang terjadi ini sebenarnya sudah ada dulu. Itu sebabnya di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 15 katakan begini. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Jadi kejadian ini sebenarnya sudah ada. Firman Tuhan ya dan amin. Jadi kita percaya bahwa apa yang terjadi itu pun sudah ada. Dan Tuhan tahu, Tuhan ada di sana. Pertanyaannya mungkin juga menjadi pertanyaan banyak orang. Pertanyaannya adalah, kenapa ini mesti terjadi? Ini memang menjadi pertanyaan. Tetapi firman Tuhan, tapi Alkitab itu menjawab dengan tegas. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 14b mengatakan demikian. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Supaya kita takut akan Dia. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kita bertanya lagi. Apakah ada tempat di mana kita berlindung dari dunia yang sudah penuh wabah ini? Itu pertanyaan kita. Karena di mana-mana
ada virus, semua ada virus. Tidak bisa kita pungkirin juga. Kita mencoba menutup apa yang bisa kita tutup, tapi nggak bisa juga. Ternyata orang pun kena, banyak kena dan meninggal. Kalau pertanyaannya, apakah ada tempat di mana kita berlindung dari dunia yang sudah dipenuhi wabah ini? Jawabnya tentu saja ada. Kita bisa baca itu di dalam kitab Mazmur 91 dengan perikop dalam lindungan Allah. Tuhan sudah mengantisipasi semua apa yang terjadi di dunia ini. Dan Tuhan pun sudah menjanjikan perlindungan itu bagi kita yang berseru kepadanya. Sebenarnya kita tidak perlu harus terlalu takut, karena kita punya Tuhan. Ada tempat perlindungan kita, Tuhan Yesus. Mazmur 91 ayat 14 sampai 15 katakan demikian. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Karena kita telah menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan kita, tempat sandaran kita, kita menjadikan dia kota benteng kita. Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita, melindungi kita, membentengi kita. Mazmur 91 ayat 9 sampai 11 katakan begini. Ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Puji Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita di suasana, di situasi sulit yang sekarang yang kita hadapi dengan COVID-19 ini. Mungkin dunia mengatakan kepada kita, kamu tidak punya pilihan apa-apa, bahwa bahaya maut ada di mana-mana. Sedikit menggetarkan memang bahasa dunia, tapi bahasanya Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan mengatakan, kamu ada dalam dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia. Puji Tuhan, kita bukan berasal dari dunia, kita memang ada di dunia ini. Kita ada melihat banyak kejahatan, banyak malapetaka, banyak hal-hal yang lain betul menggetarkan. Tapi kita bukan dari dunia ini. Kita adalah orang-orang yang pemenang di dalam Tuhan, karena kita ada di dalam Tuhan. Kita memiliki perlindungan dari Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 15 dan 16 mengatakan demikian.
ayat 15. Aku tidak meminta engkau supaya mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Pada malam perayaan Paskah pertama orang Israel, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun untuk menyembelih anak domba dan darahnya dibubuhkan. Darah anak domba itu dibubuhkan pada tiang pintu rumah orang yang memakannya malam itu. Karena Tuhan katakan akan menjalani Mesir dan menulahinya. Keluaran 12 ayat 13 dan 22. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Puji Tuhan, ayat 13 itu berbicara tentang hanya darah. Hanya darahlah yang telah menyelamatkan anak Israel dari si pembinasa pada malam Paskah itu. Darah domba yang disembelih malam itu ditaruh di ambang pintu rumah masing-masing. Hanya darah domba itu saat itu pada perayaan Paskah malam itu yang menyelamatkan mereka ketika Tuhan datang untuk menulahi tanah Mesir. Hanya darah Yesuslah saat ini yang bisa menyelamatkan kita dari wabah malapetaka ini. Kita tidak bisa bergantung kepada apapun atau kepada siapapun. Tidak bisa. Prokes dari pemerintah itu memang harus kita patuhi. Itu memang benar itu supaya menjaga juga kebersihan kita. Prokes 5M, memakai masker, betul itu kita harus pakai memang ya supaya menghindari juga yang tidak baik, ada debu-debu atau apapun, kuman, bakteri, itu perlu pakai masker dan kita harus lakukan itu. Memang program 5M yang dari pemerintah itu. Mencuci tangan betul supaya kita bersih, selalu bersih, itu juga baik, tidak ada masalah di sana dan kita harus lakukan. Menjaga jarak, iya. Menjauhi kerumunan, iya. Mengurangi mobilitas, iya. Tapi sekali lagi, ini tidak menjamin kita terhindar dari wabah ini. Kita tidak bisa bergantung kepada apapun, tidak. Hanya darah Yesus yang sanggup menolong kita, menyelamatkan kita dari wabah malapetaka ini. Ayat 22. Seorang pun tidak boleh keluar pintu rumah sampai pagi. Untuk apa kita tidak boleh keluar rumah? Tentulah supaya kita banyak waktu berdoa.
Kita boleh berdoa dengan tenang di rumah. Ada kesempatan doa kita kepada Tuhan Yesus. Dan kenapa kita nggak boleh keluar rumah? Tentulah supaya kita terhindar dari mara bahaya ini. Amsal 27 ayat 12 katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Keluaran 14 ayat 14 katakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Enak banget ya punya Tuhan Yesus. Tak boleh diam, Tuhan yang berperang untuk kita. Apa ini anugerah, kasih karunia Tuhan bagi kita, menolong kita. Tuhan yang berperang atas kita, sebab kita bukan dari dunia ini. Kita berasal dari Tuhan, memang kita ada di dunia ini. Keselamatan ditanggung Tuhan, perlindungan ditanggung Tuhan. Tinggal percaya atau tidak, kan begitu. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kepastian di hidup ini. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kepastian. Mazmur 62 ayat 1 katanya begini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja kita boleh tenang. Hanya darah Yesus saja yang sanggup menolong kita. Hanya darah Yesus saja yang sanggup melindungi kita dalam situasi dan keadaan apapun di hidup kita. Nama Yesus berkuasa. Hanya Yesus, hanya dekat Allah saja kita boleh tenang. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amin. Terpuji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ibu-ibu, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita ingin mengakhiri ibadah ini. Kita tetap selalu bersyukur pada Tuhan.
kasih ya Tuhan, kalau pada siang hari ini Tuhan, ibadah ibu-ibu Antioquia, kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh dapat memuji dan memuliakan nama Engkau, karena Engkau begitu mengasihi kami, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sebab itu kami boleh beribadah, memuji, muliakan nama Engkau pada kesempatan siang hari ini. Terlebih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu boleh menjadikan kekuatan bagi kehidupan kami, dalam pengiringan kami kepadamu ya Tuhan, supaya kami dapat kekuatan dan kami boleh tetap setia dalam pengiringan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini, kami boleh beribadah dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Engkau berkati tiap rumah tangga, anak-anak-Mu, masalah apa yang mereka hadapi ya Tuhan, Engkau yang menjadi penolong kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya dalam pimpinan-Mu saja ya Tuhan. Dalam kehidupan kami boleh tetap setia dalam pengiringan kami kepadamu, meskipun apa yang kami boleh hadapi, tantangan apa yang kami hadapi, tapi Engkau yang menjadi penolong dan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau berkati kami yang mendengarkannya Tuhan, maupun di rumah atau di mana saja kami berada Tuhan. Kami boleh dapat kekuatan selalu oleh firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan ibadah kami ibu-ibu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh serahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam pimpinan-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami dapat doa sembahyang kami. Haleluya. Amin.